Jati diri Satrio Piningit. Mengingat amanat panggilan kehidupan yang diemban oleh sosok Satrio Piningit itu sangatlah luar biasa tanggung jawabnya. Atas dasar itulah beliau sudah membawa bekal akan jati dirinya sebagai utusan yang akan menata kehidupan di muka bumi ini. Keberadaan jati diri seorang Satrio Piningit. Dia adalah seorang anak muda asli pribumi yang terlahir di tanah Sunda, Jawa Barat, keturunan dari Jawa yang telah menjelajahi wilayah senusantara seorang diri dengan membawa ajaran keluhuran atau budi pekerti, tapi pada saat ini belum dipublikasikan, masih dalam pingitan atau disembunyikan keberadaannya. Hal tersebut dilakukan atas dasar kebijakan-kebijakan yang mana kita belum bisa mengetahui secara pasti kapan akan munculnya di muka bumi ini sebagai pimpinan atau pemimpin yang kita harapkan semua. Nah, dalam tujuannya akan mengambil alih wilayah terbesar yang membentang dari wilayah India sampai wilayah Madagaskar. Jadi itulah jati diri sosok Satrio Piningit, bukan hanya sekedar mengambil alih negeri ini, tetapi sekaligus mengembalikan wilayah teritorial yang pernah dinaungi dan dikuasai para leluhur dalam peradaban yang pernah mengalami masa atau zaman kejayaan dan keemasan. Dalam hal ini yang dimaksudkan oleh para leluhur kita dengan menyebutkan wilayah teritorial dengan sebutan Sunda Besar yang mempunyai arti susunan dunia besar. Itulah yang menjadi landasan dasar sosok Satrio Piningit sebagai putra pribumi keturunan Jawa yang menggambarkan beliau dibentuk dan dibekali dengan budi pekerti yang luhur, dengan jiwa kepemimpinan yang arif bijaksana, dengan membawa ajaran peradaban bangsa yang paling menonjol dan unik dalam mengambil alih wilayah tidaklah dengan suatu peperangan, jajahan dan pertumpahan darah, tetapi dengan memberikan suatu paham kebenaran dan konsep dalam berbangsa dan bernegara yang sesungguhnya. Maka akan dipastikan wilayah-wilayah yang sekarang di luar teritorial NKRI dengan sendirinya atas kemauan tanpa ada paksaan menggabungkan diri ke wilayah Nusantara. Nama jati diri Satrio Piningit. Sosok Satrio Piningit banyak sekali mempunyai sebutan nama dengan versi yang berbeda, tetapi maksud dan tujuan sama. Hal tersebut disesuaikan dari cara pandang dan penerimaan yang berbeda pula. Dalam hal ini, sebutan nama yang baru adanya beliau disebut Gapuro Diningrat Poncodiniko dengan makna Satrio Piningit merupakan pintu gerbang kehidupan dalam membawa peradaban luhur yang membuat keningratan bagi pengikutnya, atau menghantarkan ke pintu gerbang pembentukan jati diri keningratan setiap insan di dalamnya yang terbentuk oleh kekuatan mandiri dalam implementasi keparipurnaan beragama, berbangsa dan berbudaya. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat bangsa kita, tumbuh dan berkembang suatu keyakinan bahwa nama tersebut merupakan doa dan secerca harapan yang diyakini akan membawa suatu perubahan yang sangat luar biasa dan signifikan dalam kehidupan yang selama ini dinantikan masyarakat luas pada umumnya. Berkaitan dengan nama jati diri yang disandang sosok Satrio Piningit, memberikan dan mencerminkan seorang pemimpin yang mempunyai sifat budi pekerti dan berjiwa mulia. Gelar jati diri Satrio Piningit. Di samping beliau mempunyai nama jati diri, juga mendapatkan suatu gelar yang disandangnya. Adapun gelar jati dirinya adalah Asma Putra Purana Sakti Kirti, yang mempunyai makna seorang anak muda yang berpenduduk Jawa atau pribumi yang akan memimpin dunia. Beliau juga mempunyai sebutan sebagai guru batin, guru bahasa, guru bumi, guru bicara dan guru besar, karena beliau sekarang sedang menempa, mendidik dan membekali pengikutnya sebagai wakil untuk nantinya bersama-sama menata dunia. Jadi lengkaplah sudah, nama gelar tersebut merupakan amanat kehidupan yang diemban. Hanya orang-orang yang terpilih dan pilihan yang memiliki kepribadian dan aksesibilitas sebagai sosok yang disebut dengan Satrio Piningit. Dialah yang mampu melaksanakan semua tugas amanat kehidupan. Bersama dialah kehancuran peradaban bumi pertiwi bisa dihindarkan, karena kesejatiannya melambangkan seorang pemimpin atau khalifah utusan di muka bumi ini yang merupakan representasi wakil dari Tuhan yang Maha Tunggal.
Visi dan misi yang diemban Satrio Piningit. Kehadiran sosok Satrio Piningit di bumi pertiwi ini bukan tanpa tujuan atau tanpa misi, akan tetapi sudah barang tentu kehadirannya membawa amanat kehidupan yang harus disampaikan dan dilaksanakan. Hal ini demi kelangsungan kehidupan di bumi pertiwi ini. Adapun visi misi yang diemban oleh sosok Satrio Piningit dapat dijelaskan bahwa kehadirannya akan membawa suatu perubahan peradaban yang luhur, sebagaimana visi misi beliau. Yang pertama, memperbaiki atau membenahi peradaban yang hancur. Visi dan misi yang pertama ini sudah tidak bisa ditawar lagi dan merupakan prioritas yang harus diutamakan. Hal ini dikarenakan keberhasilan beliau dalam membenahi peradaban yang hancur akan mempengaruhi dan ikut menentukan keberhasilan visi misi yang lain di bidang yang akan dikerjakan. Dalam hal ini adalah membenahi peradaban antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, baik itu antara manusia sebagai individu maupun manusia yang kapasitasnya berkelompok atau golongan, umat, ras, atau bangsa. Lalu membenahi peradaban manusia dalam kaitannya dengan makhluk yang lain, baik itu terhadap hewan maupun tumbuhan. Lalu beliau juga akan menyatakan kehidupan batin pada kehidupan lahir, serta memperkenalkan kehidupan lahir ke batin. Lalu visi dan misi yang diemban yang kedua itu membentuk tatanan kehidupan setelah peradaban yang hancur berhasil dibenahi dan kelangsungan kehidupan berjalan sebagaimana mestinya. Barulah beliau membuat tatanan kehidupan ke depan yang mencakup tatanan berbangsa dan bernegara. Adapun tatanan kehidupan yang akan diterapkan oleh Satrio Piningit, poin yang pertama itu adalah tatanan pada tingkat bawah atau masyarakat. Nah, tatanan kehidupan yang digendaki oleh Satrio Piningit berlandaskan tatanan yang Insun Rahayu Balarea Waluyo, yang dimaksudkan dengan tatanan pada tingkat tersebut agar tercipta itu kehidupan rakyat, baik itu yang berupa keselamatan, kebahagiaan ataupun kemuliaan dalam kebersamaan. Nah, pada tatanan di tingkat bawah ini, untuk mewujudkan terciptanya tatanan tersebut dibekali dengan ilmu atau jurus dasar tentang solusi kehidupan sebagai senjata pertahanannya. Lalu poin yang kedua atau B, tatanan tingkat pamung praja atau pemerintahan. Yang dimaksud dengan tingkat pamung praja itu tingkat dalam pemerintahan, yang mana di tingkat ini membentuk tatanan sebanda seriksa, sebebot, sepihanan. Sedangkan yang dikandung dalam kata tersebut pada tingkat pemerintahan adalah berkeadilan yang menyeluruh dalam segi kemanusiaan. Jadi pada tingkat pamung praja itu adalah landasan tatanan yang digunakan adalah rasa keadilan atas dasar sesuai dengan proporsional. Apabila tatanan tersebut telah dilaksanakan, maka akan tercapainya kemakmuran atau sejenisnya dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan untuk mendukung tercapainya tatanan kehidupan pada tingkat pamung praja dibekali dengan ilmunya, yaitu jurus kasar. Lalu poin yang ketiga atau yang C itu tatanan kehidupan tingkat raja. Nah, tatanan kehidupan para pemimpin yang berlandaskan pada tatanan swarga maniloka. Tatanan kehidupan ini akan dicapai dengan sendirinya apabila tatanan di bawah rakyat telah terbentuk kemuliaan dalam kebersamaan. Hal ini juga tidak dapat dipisahkan tercapainya pada tingkat pamung praja atau pemerintahan yang berkeadilan menyeluruh bagi kemanusiaan. Di samping itu, untuk mendukung tatanan tersebut di tingkat raja, maka para raja atau pemimpin akan dibekali dengan ilmunya, yaitu dengan jurus sasar atau persenyawaan 4 unsur alam, yaitu air, api, bumi, tanah, dan angin. Dalam penerapannya, beliau menggunakan tipe pemerintahan kerajaan dengan sistem mekanisme persemakmuran. Terdapat adanya Perdana Menteri sebagai raja pemimpin dalam masyarakat, serta seorang raja sebagai perwakilan dari para batin. Itulah gambaran dari visi misi yang diemban oleh sosok Satrio Piningit sebagai pemegang amanat kehidupan yang harus dilaksanakan agar kehancuran peradaban dalam kehidupan bisa diselamatkan, sehingga bumi kita tercinta ini akan tetap lestari dan berseri, sehingga kelangsungan kehidupan di bumi ini tercapainya suatu masyarakat yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem tertaning raharjo, suatu tatanan yang terdahulu pernah dicapai oleh para leluhur bangsa kita, yang mana tatanan tersebut telah hilang di telan zaman, sehingga hilanglah pula akan jati diri bangsa.